Waktu itu saya kan suka diundang musabaqah tiwalatil Quran, Pak. Musabaqah tiwalatil. Pak, bukan tiwalatil, Pak. Tapi tilawatil. Pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Masya Allah, bro. Kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya tuh, panjang pendeknya. Iya. Seperti kan itu harus Dia saya ulangi lagi ya. Kalian jangan tertawa ya, jangan tertawa. kan itu harus Pas ya. harus pas gitu. Ya. Itu yang dinilai dewan juri kan seperti itu. Wa innahu la ilmu saati palatan taruna biha wa tabi'unni hadal siratul mustaqim. 5 idkolati malaikati ya maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minna muqarrabin. Seperti itu bacaan seorang qori yang pernah menjuarai juara 2 se-Jawa Barat. Seperti itu bacaannya, ya Allah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YSC Official. Saya ingatkan kepada kalian, jangan sampai kalian sakit perut melihat adegan-adegan mereka ini ya, yang akan kita tampilkan nanti ya. Saya ingatkan kepada kalian, tolong kalian jangan tertawa terbahak-bahak ya, karena takut apa? Takut nanti malu mereka ini ya, malu untuk kelompok-kelompok mereka ini ya, kalau kalian tertawa. Karena apa? Saya ingin menunjukkan salah satu video tentang kesaksian seorang yang dulunya beragama muslim kemudian pindah agama menjadi non muslim. Dia memberikan kesaksian-kesaksian yang sangat wow sekali, yang sangat luar biasa sekali, yang mana dia adalah seorang yang tidak diragukan lagi keilmuannya tentang agama Islam. Beliau juga pernah menjadi juara 2 MTQ se-Jawa Barat. MTQ tiwalatil kalau dia sebut tiwalatil padahal tilawatil. Pokoknya keseruan ini kalian sendiri nanti akan menyaksikannya seperti apa, dan kalian sendiri yang memberikan penilaiannya apakah benar tentang pengakuan beliau tersebut. Akan kita saksikan terlebih dahulu bagaimana pengakuan-pengakuannya semasa dia masih Islam. Menurut saya wow sekali, sangat luar biasa sekali ya. Dia mengaku ustadz, dia mengaku pernah menjadi juara 2 MTQ dan bla 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 macam segalanya. Tapi janji kalian jangan tertawa, kalian jangan kalian jangan kalian jangan mengejek ya. Takut nanti mereka malu ya. Oke, seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Boom. Kalau dari kecil saya dididik dengan orang tua, saya masuk sekolah SMP juga senawiyah. Baru saya dengar orang masuk sekolah, sekali masuk sekolah itu 2 sekolah SMP dan sanawiyah. Ya Rob. SMA aliyah, bahkan saya sampai di SMA juga seperti itu. SMA iya, aliyah iya ya. pesantren kan sama orang tua saya. Oh, di pesantren. Pesantrennya Ya. juga. Berapa lama Bapak belajar di pesantren? Ya 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Masya Allah ya. Juga masuk pesantren 3-4 tahun ya. Ini sangat luar biasa sekali nih. Pasti orang hebat ini. Berarti ilmu agamanya cukup kuat ya? Ya mungkin kalau di sekuler itu mah S1 lah gitu. S1 sarjana ya. Kalau di sekuler mah ini sudah S1. Ini sudah sangat-sangat tidak diragukan lagi. Kecerdasannya pasti sangat luar biasa sekali ini sahabat ya. Tahan tawa ya. Sarjana gitu Oh, ya. luar biasa ya. Ya, jadi tidak diragukan lagi dalam ilmu agama Bapak ya. Nah, karena jurusannya juga dai, Pak, dakwah Islam Indonesia. Jurusan dai ya, dakwah Islam Indonesia. Saya baru dengar nih ada jurusan dai ya. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit sebelum kita live ini. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga melakukan syiar. Artinya berarti Bapak seorang ustadz. Betul, Pak. Betul Pak. Nah kan sudah dijawab sendiri kan. Artinya Bapak ini seorang ustadz. Betul Pak. Sangat lugas dia menjawab.
Itu bisa diceritakan Bapak melakukan itu di skala apa saja? Maksudnya melakukan ceramah-ceramah itu di mana saja pada waktu itu? Saya karena di Jawa Barat ya, sampai di Cirebon, di Subang, Sumedang, Pemanukan, ya Tasikmalaya ya, di sekitar Jawa Barat aja Pak. Melakukan ceramah-ceramah siar ya, undangan. Bus. Beliau ini diundang, bro. Diundang. Maka tidak diragukan lagi keilmuannya ini seperti UAS yang lain-lainnya. Kan orang itu juga orang-orang diundang. Di bagian wilayah Jawa Barat ini beliau sering diundang, bro. Jadi sangat luar biasa sekali ini keilmuannya nih. Oke. Nah, terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabaqat tiwalatil Quran Pak, ke daerah. Dengar kalian? Dengar apa yang disebut barusan? Tiwalatil. Suka diundang tiwalatil. Bro, oi, Pak Murtad, lain kali itu belajar lagi. Belajar lagi settingannya itu yang mantap, Pak. Bukan tiwalatil, tapi tilawatil. Tilawatil atau sering disingkat tilawah Al-Quran. Tilawatil Al-Quran, bukan tiwalatil. Ini saya gelar nama Bapak Andi, Bapak Tiwalatil nih. Bapak Tiwalatil. Oke. Aduh Pak. Jadi begitulah, banyak juga orang-orang saya lihat di YouTube tuh pendeta-pendeta yang mereka tuh sudah sangat tidak nyaman ada acara-acara kesaksian seperti ini, ada kesaksian yang terkesan settingan seperti ini, ada kesaksian yang terkesan bohong-bohongan seperti ini, yang bukan benar-benar orang muslim dijadikan seolah-olah orang muslim untuk memberikan kesaksian. Jadi ini pernah dibahas juga oleh mereka-mereka YouTuber di sana, bahkan juga ada pendeta sendiri yang membahas tentang acara seperti ini. Yang satunya yang bapak ini nih, yang apa nih, bulu-bulu atau apa nama beliau nih ya. Bahwasanya settingan seperti ini sangat membuat mereka itu yang benar-benar menjalani agamanya itu tidak nyaman ya kehadiran acara-acara seperti ini. Waktu itu saya kan suka diundang musabaqat tiwalatil Quran Pak, ke daerah-daerah. Di sebelum Bapak peserta atau cuma diundang? Peserta. Oh, Pernah jadi peserta beliau nih, sahabat. Tidak main-main. Peserta dia nih. peserta. Karena Boleh tahu pernah juara nggak, Pak? pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Masya Allah, bro. Pernah juara se-Jawa Barat, juara kedua se-Jawa Barat, bro. Ini tidak tanggung-tanggung nih, bukan kaleng-kaleng ini. Mendapatkan juara 2 se-Jawa Barat dalam acara MTQ. Ini sangat-sangat prestasi yang sangat luar biasa. Kalian tahu nggak, untuk seleksi, masuk seleksi dari tahap ke tahap, misalnya dari tingkat ke tingkat itu, untuk seleksi MTQ, MTQ Tiwalatil tuh Tiwalatil pula. Tilawatil Quran ini sangat-sangat sulit. Itu benar-benar orang yang mumpuni, yang sangat menguasai tentang Al-Quran. Salah satunya ilmu tajwidnya, makhrijul huruf, tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat betul-betul menguasai sehingga mereka maju. Dan itu tidak semua juga lolos. Karena apa? Saingan-saingannya itu yang lebih mantap lagi. Dari segi bacaannya, iramanya, menguasai tajwidnya, menguasai makhrijul hurufnya. Ini juara 2 bro, se-Jawa Barat. Ya Rob, ini sangat luar biasa. Juara 2 se-Jawa Barat. Tapi apakah benar penyaksian ini? Nanti kita buktikan bersama ya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Betul. Luar biasa juga Bapak punya Biasa. perjalanan iman ini ya. Nah, Bapak diundang itu dalam rangka apa pada waktu itu? Itu kan perlombaan Pak. Perlombaan. Ada kejuaraannya. Oh, kejuaraannya. Iya betul. Ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Nah, terus mengarah ke akhirnya meninggalkan
Iman Bapak seperti apa ceritanya nih? Saya sebelum sebelum pergi kan harus persiapan. Iya. Nah, karena kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya. Iya. Seperti kan itu harus Ya Rob. Nah, kalian lihat ya, ketika Bapak ini memberikan contoh tentang ketukan nada tadi, kalian lihat, di situ saja sudah kita bisa menebak kalau beliau ini memang bukan siapa-siapa tentang kori ini, tentang musabaqah ini. Nampaknya seperti orang yang hanya mengaku-ngaku saja paham tentang MTQ ini. Kalian lihat tadi, dia saya ulangi lagi ya. Kalian jangan tertawa ya, jangan tertawa. Janji jangan tertawa, nanti tersinggung dia nih. Bahkan kelompok-kelompoknya nanti jadi malu nanti kalau kalian tertawa. Oke. Nah, karena kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya. Iya. Seperti kan itu harus Allah. Pak Tewalatil. Bapak kalau buat komedi itu jangan di sini, Pak. Jangan di ranah agama, Pak. Kalau Bapak buat komedi. Banyak acara-acara lain. Bapak buatlah acara-acara di tempat lain kalau mau buat komedi. Jangan di ranah agama seperti ini, Pak. Malu kita, Pak. Bapak mempraktekkan tentang irama di dalam membaca Al-Quran seperti itu, Pak. Itu ya, aduh, Pak. Bukannya orang melihat itu kagum, tapi malah tertawa, Pak, kalau seperti itu, Pak. Saya belum pernah mendengarkan orang mengajari tata cara irama seperti itu, Pak. Nih, Bapak dapat itu dari mana, Pak? Itulah Bapak jangan ngaku-ngaku. Kalau memang bukan, bilang bukan. Berikanlah kesaksian-kesaksian. Misalnya Bapak semenjak awal memang sudah agama Kristen misalnya, ataupun apa yang Bapak imani sekarang, lalu Bapak ceritakan perjalanan hidup Bapak tentang agama Bapak, seperti itu kan enak didengar. Ini jangan membawa agama orang lain seperti itu, tapi ketika Bapak memperjelaskan seperti itu, Pak, bukannya orang yakin, Pak, tapi malah orang ngakak, sakit perut. Saya sakit perut ketawa gara-gara Bapak menampakkan seperti itu tadi, Pak, ya. Ini saya ulang lagi, Pak, ya. Netizen, kalian jangan tertawa. Kita ulang. Seolah-olah dia sedang memperlihatkan bagaimana dia latihan. Nah, karena kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya. Seperti kan itu harus logatnya itu. Aduh. Itu harus bagus gitu. Harus bagus, harus pas ya. Harus bagus seperti ini ya, sahabat ya. Harus bagus dan pas seperti Bapak ini. Ini sangat bagus dan pas sekali. Harus pas gitu. Karena kalau baca Al-Quran beda dengan baca huruf Latin, beda gitu. Ada lekak-lekuk, naik turun. Nah, itu kayak sedang membahas seolah-olah sangat paham sekali ya. Sedang membahas tentang Al-Quran seolah-olah sangat paham sekali. Ada lekak-lekuknya seperti ini. Bagaimana yang benar? intonasinya kayak lagu ya, kayak ini ya. Iya. Kayak sepertinya sudah sangat paham sekali ya. Masya Allah. apa nyanyi gitu ya. Itu yang dinilai dewan juri kan seperti itu. Nah, sampai tahu juga yang dinilai oleh dewan juri seperti itu. Saya sepertinya Bapak itu buat tadi. Allahu Akbar. Netizen, kalian jangan tertawa kalau lihat ini ya. Malu nanti mereka ya. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana kok bisa akhirnya kok meninggalkan keyakinan Bapak? Saya di situ punya Al-Quran, ada terjemahannya, Pak. Ada terjemahannya. Dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43. Nah, lagi kan bikin ngakak lagi kan? Penyebutan surat aja seperti itu. Dikatakan tadi apa? Surat Al-Zukhruf. Mana ada pula huruf ja di situ? Ini Qori apa? Qori MTQ juara 2 penyebutan surat saja sudah salah.
Padahal yang benarnya adalah surat Az-Zukhruf. Zau di situ. Zo. Surat Az-Zukhruf bukan Az-Zukruf, Pak. Bukan Az-Zukruf. Aduh, juara 2 Qori se-Jawa Barat. 3 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati pala tantaruna biha wa tabi'unni hadal siratul mustaqim. Sesungguhnya Kaget saya ketika beliau membaca Al-Quran ini tadi. Ya Rob, coba kita ulang lagi. dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati pala tantaruna biha wa tabi'unni hadal siratul mustaqim. Ya Allah, ya ini baca apa ini? Bapak ini baca apa ya Rob? Dia baca apa dulu? Kalian jangan tertawa, bro. Kalian jangan tertawa. Dah. Seperti itu bacaan seorang qori yang pernah menjuarai juara 2 se-Jawa Barat. Seperti itu bacaannya, ya Allah. Ya Rob. Ini anak TK saja tidak seperti ini bacaannya, bro. Sakit perut saya, Allah. Ini apa dibaca nih? Coba kita ini lagi. Pasal 43 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati pala tantaruna biha wa tabi'unni hadal siratul mustaqim. Sesungguhnya Aduh. Pak, cukup, Pak. Kalau ngelawak itu jangan di sini, Pak. Sudah saya katakan tadi, kalau melawak itu bikin acara lain, jangan di acara kesaksian agama, pindah agama seperti ini, Pak, ya. Malu kita, Pak. Dan mati orang-orang tertawa tuh, tegang urat perut, Pak. Oke, sahabat, sekarang kita cek ya apa yang dibacakan oleh Bapak ini ya. Ya, kita luruskan ya bacaannya ya. Coba kita dengar tadi dari surat berapa dia baca. dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat. Ya Rob, kena lagi di sini. Saya baru ngeh nih, tadi nggak nyimak saya. Apa dikatakannya? Tahu kalian apa dikatakan barusan? Dia menggunakan bahasa pasal dalam Al-Quran. Mana ada penggunaan pasal dalam Al-Quran? Tidak ada itu. Emangnya Alkitab? Kalau Alkitab kalian iya menggunakan bahasa pasal. Kami di sini menggunakan bahasa surat. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Coba kita dengar. Dia mengatakan pasal ya. Dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 6. Pasal 43 katanya, bro. Itu surat 43 ayat ke-61. Makanya saya sangat curiga sekali bahwasanya acara seperti ini terlihat sangat jelas seperti settingan ya, settingan kesaksian pindah agama seperti ini ya. Dia kecoplosan menggunakan kebiasaan mereka di agama mereka ya. Itu Al-Qur'an saja dia katakan ada pasal-pasalnya di sini ya. Mana ada dalam Al-Qur'an pakai pasal nggak? Nah, itu pasti kecoplosan ini. Nah, kemudian dibilang tadi ayat 61 wa Az-Zukhruf. Oke, sekarang kita cek seperti apa bacaannya biar kita luruskan ya. Di surat Az-Zukhruf ini bunyinya yang benar seperti ini ya, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Begitu yang benarnya. Saya saja yang tidak mampu untuk mendaftarkan diri menjadi peserta tilawatil Quran. Insya Allah untuk membaca Al-Quran saya bisa paham dengan tajwid, dan alhamdulillah saya juga bisa membacanya dengan baik dan benar. Lumayanlah bahasanya, lumayanlah. Tapi Bapak ini mengakunya pernah menjadi juara MTQ, juara 2 se-Jawa Barat. Tapi bacanya seperti ini, bro. Ya, maka apakah tidak membuat kita sakit perut untuk menertawakan dia? Maka sangat nampak sekali seperti adegan settingan, saya katakan ya. Coba kita dengarkan lagi seperti apa Bapak Tiwalatil ini membaca ayat ini tadi.
Wa innahu la ilmu saati palatan taruna biha wa tabi'uni hadal siratul mustaqim. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanya Jadi sahabat sekalian, seperti itulah bacaan Al-Quran Bapak Tiwalatil ini, yang katanya juga tadi pernah mondok 4 sampai 3 sampai 4 tahun, dari kecil sudah akrab dengan Al-Quran. Nah, kalau di pendidikannya tadi, kalau di sekuler katanya sudah jenjang S1 ya, bla bla bla, pengakuan dari A sampai Z tadi. Ya, inilah hasilnya. Dari pengakuan tadi, inilah hasilnya. Maka saya katakan kepada kalian percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Sini sekarang kalian sudah menyaksikan, melihat sendiri bagaimana hasilnya. Percaya apa enggak? Nah, ada lagi. Yuk kita lanjutkan lagi. Kalian tenang, kita akan bongkar semuanya. Apa ayat-ayat yang dibaca oleh beliau akan kita tampilkan semua untuk kalian. Oke. ayatnya di Al-Imran 3 ayat 45. Idkolati malaikati ya Maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minnamu korobin. Sesungguhnya Maryam. Apalagi ini ya Allah? Apalagi ini? Ada ayat lagi. Ada ayat lagi yang dibaca seperti ini. Ya Rob, ya Rob. Kalian jangan tertawa, nanti malu orang juga. Saya sebenarnya udah sangat sakit perut ya, udah tegang urat perut saya ketawa nih ya. Yuk coba kita ulangi lagi apa dibilangnya. Ayatnya di Al-Imran 3 ayat 45. Idkolati malaikati ya Maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minnamu korobin. Wajihampit. Aduh, Pak Wajihampit. Ya Rob, Allahu Akbar. Subhanallah ya, Maha suci Allah ya kawan-kawan. Wajihampit. Pak Murtad, Wajihampit. Kalian jangan ikut tertawa, nanti orang ini malu. Pak Wajihampit, tadi Pak Tiwalatil, sekarang Pak Wajihampit. Oke, kita yang lagi. Ayatnya di Al-Imran 3 ayat 45. Idkolati malaikati ya Maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minnamu korobin. Sesungguhnya Wajihampit. Aduh. Ya. Ulang lagi ya. ayatnya di Al-Imran 3 ayat 45. Idkolati malaikati ya Maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minnamu korobin. Sahabat, saya bukan mengejek ayat ya, tapi saya mengikuti Rama. Apa yang dibacakan Bapak ini. Dan kalian tahu apa yang dibacakan Bapak ini, saya yakin 100% itu salah semua. Yuk, kita cek apa yang dibacakan oleh Bapak ini tadi. Akhirat ayatnya di Al-Imran 3 ayat 45. Ayat 3 surat ketiga ayat 45 ya. Oke. Nah, jadi surat inilah yang dibacakan oleh Bapak Tiwalatil ini tadi, Bapak Murtad ini. Jadi yang benarnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Nah, itu bacanya seperti itu. Tidak seperti Bapak Tiwalatil tadi. Dia membacanya bahkan banyak ayat yang tertinggal. Dia baca banyak ayat yang tertinggal tadi. Itu kalau kita baca secara pelan-pelan. Coba kita baca seperti Bapak itu baca ya, secara agak cepat seperti itu ya. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, kalau baca cepat ya seperti itu.
Tidak seperti Bapak Waji Hampit tuh tadi, Bapak Tiwalatil lah, Bapak Tiwalatil. Nah, jadi seperti itu sahabat, seperti itu. Kalian bisa menilai sendiri ya. Hah? Jadi adegan-adegan yang dibikin ini seolah-olah mereka narasumber benar dari agama Islam sebelumnya, kemudian berpindah agama menjadi keyakinannya yang sekarang yang seperti sedang dibahas. Ini aduh, hah? Apa namanya? Itu banyak juga orang-orang yang percaya loh. Banyak juga dari kelompok mereka ini yang yakin 100% bahwa itu adalah kesaksian yang benar. Padahal ketika kita buktikan ya seperti ini hasilnya. Cobalah buat kalian ini, mungkin yang sepaham dengan keyakinan kalian ini, coba kalian resapi, lihat sendiri, kalian buktikan sendiri. Sudah saya jelaskan di sini, sudah saya reaction sendiri. Itu sangat jauh seperti apa yang beliau bicarakan itu ya. Tidak seperti itu. Kalian bisa menilai sendiri, bukan saya ada-adakan, bukan saya yang membuat kedustaan, tapi di sini cukup kalian yang menilai sendiri bagaimana tentang kesaksian, tentang pengakuan Bapak ini dari awal sampai akhir begini hasilnya. Kalianlah yang menilai sendiri ya sahabat ya. Pokoknya sahabat ESI sekalian, kalian kalau mau melihat adegan-adegan lucu seperti ini, kalian harus subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian, kalian bagikan dan tetap standby di channel ini. Saya akan menampilkan adegan-adegan kocak seperti ini. Tujuannya bukan apa? Tujuannya bukan untuk mengolok-olok, bukan. Tujuan utama saya untuk memperlihatkan kepada kalian semua. Nah, begini loh dari kesaksian-kesaksian. Nah, buktinya seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa menilai sendiri ini beneran apa bohongan tentang kesaksian mereka ini. Seperti itu ya sahabatku. Maka jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya sahabat, supaya kalian menerima selalu notifikasi setiap saya mengupload video terbaru sahabat. Oke, kalian sudah menyaksikan sendiri bukan? Nah, sekarang saya kembalikan kepada pemirsa semuanya. Silahkan kalian menilai benar atau tidaknya kesaksian Bapak Murtadin ini. Benar atau tidak, kalian sendiri yang menilai, kalian sendiri yang memberikan penilaiannya, dan silahkan kalian beri komentar di bawah. Oke sahabatku, cukup di sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita lanjutkan lagi, kita sambung lagi. Oke, tetap standby di channel YSI Official. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.